di dinas pendidikan. Dinas pendidikan. BAP di dinas pendidikan itu sifatnya konfirmatif. Saya diminta keterangan oleh pihak dinas melalui kasih GTK. Tadi sudah saya sampaikan kronologis kejadian pada hari Selasa tersebut dengan beliau, dan mereka mencatat sedetail-detailnya tentang kejadian tersebut, dan hasilnya nanti akan dikonfirmasikan lagi kepada saya di hari-hari berikutnya. Terkait mediasi itu bagaimana dengan viral kemarin? Katanya Rabu mediasi. Ya, kebetulan kemarin hari ini hari Kamis ya. Hari Rabu kemarin saya sudah sampaikan juga di media yang lain, dan juga ada konfirmasi dari pihak-pihak yang lain juga. Saya sudah menyebutkan kalau saya dijamin keselamatannya, saya akan ke sana walaupun sendirian tanpa ada keluarga. Namun dalam sisi yang lain, saya tentu juga harus menjaga diri saya dalam kesehatan. Itu juga harus dijaga. Jadi untuk mediasi pada hari Rabu saya tidak datang, tapi saya titip pesan kepada satu di antara orang di sana, yaitu komite. Saya meminta dengan kerelaan hati mereka dan juga ketulusan hati saya lah. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan tempat yang lain yang bisa menjadikan saya lebih berkembang, lebih aman, lebih nyaman, dan semua pihak lebih merasa nyaman bersama seperti itu. Saya sudah titipkan pesan itu, dan mereka sudah membicarakan melalui media juga. Karena sudah tidak ada yang menginginkan saya juga di sana, saya tidak mungkin memaksakan diri juga ke sana, dan saya juga tidak mungkin balik ke sana lagi dengan segala konsekuensi psikis saya, psikologi saya. Itu saya rasa semua pihak mungkin dapat merasakan hal tersebut saat menonton ini. Jadi tadi itu Bang, BAP-nya seputar apa aja yang ditanya sama pihak dinas? BAP di dinas sama pertanyaannya seputar kronologis kejadian itu, apa, jam berapa, bagaimana, kenapa bisa terjadi, apa sebabnya, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Saya sudah menjelaskan secara rinci dengan pihak terkait yang diwakili oleh kasih GTK tersebut. Untuk langkah selanjutnya ini seperti apa nantinya Bang? Kan suasananya udah nggak mungkin kan lagi ngajar di sana, seperti apa Bang? Saya dengan ketulusan hati saya minta pihak terkait memberikan ruang dan tempat yang lain untuk bekerja dengan rasa aman atas keselamatan saya, atas kesehatan saya. Karena jika saya kembali ke sana, itu merupakan satu hal yang tidak mungkin lagi, karena saya sudah tidak diterima secara masif, secara besar-besaran di sana. Dan juga saya tidak mungkin bekerja lagi di sana karena memang wilayah, kemudian juga topologi kehidupan saya yang sangat mengambil resiko kalau saya masih ke sana. Saya minta dengan sangat kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi. Tapi sudah ada permohonan atau komunikasi untuk mengajukan pindah Bang ya? Kalau secara terbuka tentu saja seperti ini. Kalau kita bicara tentang mutasi, itu mungkin mereka akan mempertimbangkan. Tapi saat ini saya tegaskan, dalam kasus seperti ini saya rasa satu orang pun yang mengalami kejadian ini, orang manapun pasti menginginkan tempat yang baru, yang nyaman, yang membuat nyawa ini dan kesehatan terjaga seperti itu. Jadi perkara nanti untuk mutasi atau segala macam saya serahkan kepada pemerintah Jambi, dalam hal ini dinas yang mungkin akan mengusulkan nanti, karena itu kebijakan mereka. Namun saya sebagai korban dalam hal ini pengeroyokan tersebut di sekolah, saya meminta dengan segala kerendahan hati saya untuk bekerja dengan ketenangan batin dan kesehatan yang aman seperti itu, teman-teman. Bang,
ini kan ada yang lagi viral terkait video foto OSIS nih bang, yang menyatakan katanya mereka selama ini mereka pernah ditindas lah. Dan mereka juga meminta agar abang ini dipindahkan dari sekolah tersebut. Gimana tanggapan kita bang? Ya kalau ditindas abang pikir logika saja. Saya udah 15 tahun. Mereka baru ketemu saya itu sudah 3 tahun. Kalau ditindas selama ini, kenapa diam selama ini? Kenapa tidak dijadikan berita? Menindas seperti apa? Nah itu jadi pertanyaan lagi kan. Apakah saya melakukan hal-hal yang membuat mereka rusak? Kan itu perlu penyelidikan lagi. Terkait dengan mereka ingin saya pindah, seperti yang saya sampaikan di video mediasi dengan mereka, saya juga memberikan hal yang sama. Saya memberikan 2 opsi kepada mereka. Waktu mediasi di lapangan, saya meminta mereka kalau tidak menginginkan lagi guru bahasa Inggris bekerja di sini, silakan buat petisi. Kami tidak menginginkan guru bahasa Inggris atas nama saya untuk bekerja atau mengajar di sini. Atau pilihan kedua, kalian rubah perangai kalian menjadi lebih santun dan beradab. Seperti itu. Terkait isu ini bang, apakah kemungkinan ke depan kita akan membawanya mungkin ke ranah hukum? Kalau mau membawa ke ranah hukum, tadi sudah disinggung juga dengan beberapa pihak. Sebenarnya kalau untuk ranah hukum itu kita nanti berdiskusi lebih panjang, karena ini kan terkait kriminalitas. Apakah menjamin kalau seandainya kita bawa ke ranah hukum anak ini akan berubah atau tidak? Tapi sebagai manusia, sebagai guru mereka, saya sudah bersama-sama mereka selama 3 tahun ini. Saya rasa saya punyalah naluri seorang ayah untuk memaafkan mereka, karena saya pikir mereka butuh bimbingan yang lebih panjang lagi untuk memaafkan. Untuk segala sesuatu kebaikan saya relakan, tapi untuk proses hukum saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena saya ini kita butuh diskusi panjang. Apakah ini benar-benar membuat kapok atau membuat satu perubahan atau tidak. Kalau seandainya memberi laporan ke polisi itu memberi dampak jerah kepada orang-orang yang ada di Provinsi Jambi, anak-anak didik kita ataupun yang di luar Jambi, itu berkemungkinan bagus. Tapi seandainya dengan melapor juga atau menarik ke ranah hukum tidak berubah, jadi kan sia-sia. Untuk apa kita lanjutkan ke sana? Jadi saya pikir perlu kajian lagi, kami berembuk keluarga seperti itu. Dan ini juga tergantung kebijakan dari setiap instansi yang terkait dalam hal ini, pemerintah, kepolisian, dan juga pihak dinas. Seandainya tidak bertemu dengan satu kesepakatan atau mediasi yang benar-benar menguntungkan dua belah pihak, saya rasa mungkin jalurnya akan mediasi secara damai. Tapi kalau tidak menguntungkan dua belah pihak atau satu belah pihak saja, saya rasa ini akan berlanjut, karena ini kan sudah kriminalitas. Dan saya takutnya nanti terjadi hal yang sama di kemudian hari dengan dengan guru yang lain, dengan sekolah yang lain. Selesai ini, minta maaf, selesai ini kejadian ini, biarlah sampai viral. Yang penting nanti kan ujung-ujungnya minta maaf, ini tidak bakal sampai ke ranah hukum. Sudahlah, nggak kita demo lagi. Itu yang saya takutkan akan terjadi. Korban-korban yang selanjutnya, guru-guru ini semakin tidak dianggap ada di masyarakat, khususnya yang di sekolah gitu. Saya berharap semua pihak yang menonton ini jangan jadikan kata maaf sebagai penyelesaian akhir, tapi sebagai suatu evaluasi apakah yang kita harus lakukan setelah kejadian ini. Kata maaf saya dari tulus hati, saya memaafkan mereka semua lahir dan batin. Tapi proses hukum tentu berlanjut dengan atau tanpa tebang pilih. Takutnya nanti yang menonton ini ataupun yang di luar sana, anak-anak sekolah, selesai minta maaf nanti mengulang lagi hal yang sama dengan orang yang berbeda. Sejauh ini Bang, apa masih ada komunikasi dengan pihak
sekolah atau mungkin siswa atau Pak Wakil Sampai saat Wali siswa? ini saya berkomunikasi dengan satu orang guru. Kepsek kemarin hanya sekali menghubungi saya dan saya juga mengkonfirmasi itu. Saya tidak apa ya bahasanya, tidak meminta mereka untuk menghubungi saya dan saya juga tidak mengharapkan apapun. Tapi memang untuk kondisi sekarang kami belum mengadakan komunikasi secara intens dengan sekolah yang saya saat ini berada di bawah naungannya, yaitu SMK 3 Tanjung Jabung Timur. Tapi tidak ada tekanan dari pihak manapun Bang ya sejauh ini atau setelah kejadian ini? Kalau pihak manapun alhamdulillah tidak ada yang menekan kami, karena Oke. kondisinya ini kan sebagai korban, bukan pelaku. Jadi kalau korban ini kan dia sebagai saksi dan sebagai orang yang dikenai penganiayaan. Kalau untuk penekanan, alhamdulillah pihak-pihak terkait dan pihak-pihak tertentu tidak ada melakukan itu. Saya syukuri itu. Satu hal lagi, saya sangat-sangat menyayangkan dan saya sangat menyesali kejadian ini. Kenapa seperti ini? Kalau bisa saya minta sama Allah tuh tambah lagi lah kesabaran saya, walaupun mungkin sebagian orang 15 tahun mengajar di sana, kalau ada yang mengatakan harus lebih sabar lagi, saya minta bagaimana caranya untuk sabar lagi lebih dari itu gitu. Nah itu yang saya mohon untuk teman-teman semua, guru-guru, bersabarlah kalian semampu kalian yang kalian bisa. Oke, makasih Pak.